perkenalkan nama saya Dewi Finata Dewi dari Prodi Ilmu Tanah kelas B dengan NIM C1051221072. Video ini merupakan pemenuhan tugas matkul Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Nugra Irianta Dinesurya BSBA MM. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari bersama Pak Irianta pada semester 1 ini. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang tenses. Teman-teman sudah pasti tahu apa yang dimaksud dengan tenses kan? Nah, pertama-tama, apa sih itu tenses? Tenses adalah salah satu basic grammar dalam bahasa Inggris yang sering digunakan ketika kita berbicara. Seperti yang sudah kita ketahui, tenses ini merupakan perubahan bentuk dari kata kerja untuk menyatakan suatu aksi yang dipengaruhi oleh waktu. Seperti yang kita ketahui, tenses ada 16. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present tense adalah subject plus verb 1. Contohnya, they speak Korean very well. Kedua, present continuous tense. Berbeda dengan simple present tense, present continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu kamu berbicara. Selain itu, tenses yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan rencana di masa depan. Untuk tenses ini, terdapat perubahan bentuk verb dengan penambahan ing pada bagian akhir. Salah satu kata keterangan waktu yang dapat digunakan dalam tenses ini adalah know. Rumusnya subject plus am or is or are plus verb ing. Contohnya, she is working on her homework now. Ketiga, present perfect tense. Umumnya, present perfect tense adalah tenses yang menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Ingat bahwa present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan. Tentunya dampak tersebut harus masih bisa dirasakan sampai saat ini. Rumusnya subject plus has or have plus verb 3. Contohnya, they have seen the movie Spider-Man No Way Home. Keempat, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu saat, pada suatu titik di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Kemudian rumusnya subject plus has or have plus been plus verb ing. Contohnya, I have been thinking about it. Kelima, simple past tense. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense. Dalam hal ini, simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta, atau situasi dalam masa lampau. Tenses ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam sentences ini adalah yesterday, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Rumusnya subject plus verb 2. Contoh kalimatnya, they called their friends yesterday. Keenam, past continuous tense. Sedikit lebih kompleks menurut fungsinya. Past continuous tense merupakan bentuk tense untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Tetapi tidak cuma satu, past continuous tense juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi ada satu aktivitas dibarengi dengan aktivitas yang lain. Rumusnya subject plus was or were plus verb ing. Contohnya, I was washing my clothes when the phone rang. 7. Past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. 7. Past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Seringkali past perfect tense lebih menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi. Rumusnya subject plus had plus verb 3. Contohnya, the girl had cried before her mother came. Kemudian yang ke-8,
Past Perfect Continuous Tense. Tense yang satu ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu. Berbeda dengan Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense lebih menaruh penekanan pada durasi terjadinya sesuatu. Rumus: subject plus had plus been plus verb ing. Contohnya, she had been studying maths all day. Yang ke-9, simple future tense. Pada dasarnya, simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun selain itu, tenses yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Rumusnya, subject plus will plus be going to plus verb 1. Contoh kalimat, she will come the cinema tomorrow. 10. Future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Berbeda dengan simple future tense, future continuous tense biasanya digunakan untuk menceritakan suatu yang akan atau pasti terjadi di masa depan. Rumusnya, subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya, he will be playing basketball in the playground tomorrow morning. 11. Future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Secara sederhana, menggunakan future perfect tense ini adalah untuk kata untuk menunjukkan kehendak seseorang yang berhubungan dengan masa depan. Rumusnya, subject plus will have plus verb 3. Contoh kalimat, I will have finished my homework by tomorrow. 12. Future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menggunakan suatu gambaran aksi yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Dalam hal ini, aksi tersebut biasa saja dimulai pada masa lalu, sekarang, atau di masa depan dan perkiraan akan berlanjut. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimat, in December I will have been working at my company for 1 year. 13. Past future tense. Past future tense digunakan untuk membentuk kalimat tentang masa depan dari sudut pandang masa lalu. Secara spesifik, past future tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Umumnya tenses yang satu ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau reporter speech. Rumusnya, subject plus would plus bare infinitive atau subject plus was or were plus going plus bare infinitive. Contohnya, she would forgive you atau Giselle was going to give one beautiful bag to her best friend. 14. Past future continuous tense. Umumnya, past future continuous tense berfungsi sebagai penunjuk suatu peristiwa yang akan terjadi di masa lalu. Namun peristiwa yang ada di cerita tersebut tidak dapat menjadi nyata karena suatu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Rumusnya subject plus would plus be plus verb ing. Contohnya, I would be studying at your house yesterday, but I did not because I got sick. Kemudian yang ke-15, past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya sudah selesai di masa lalu. Namun, sama seperti past future continuous tense, aktivitas tersebut tidak terselesaikan karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Bersanding dengan past perfect tense, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat conditional type 3. Rumusnya subject plus would plus have plus verb 3. Contohnya, Nina would have finished her homework if she had not gone shopping. Ke-16, past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kegiatan yang akan sedang dan telah dilakukan di masa lalu. Biasanya terdapat lebih dari satu keterangan dan waktu dalam tenses yang satu ini. Dengan catatan,
Past future perfect continuous tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka. Rumusnya subject plus verb plus have been plus verb ing. Contoh kalimat, I would have been working in leading companies for 6 years. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai 16 tenses yang ada dan yang sudah dipelajari oleh kami bersama Pak Nugra di kelas Ilmu Tanah B Matkul Bahasa Inggris pada semester 1 ini. Nah, semoga dengan ini penjelasannya bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh semuanya. Makasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Makasih. Dadah.